Oke, terima kasih Sobat Mahasiswa masih bersama kita. Dan tadi si Rafael harus pamitan karena dia harus kuliah lagi gitu ya. Oke, di segmen sebelumnya kita belajar tentang bagaimana gaya bahasa atau gaya komunikasi dari setiap individu yang berbeda-beda. Betul. Dan di segmen berikutnya ini kita akan mencoba mengaplikasikan dalam real kehidupan kita yang biasanya kita lakukan setiap harinya. Apa itu? Public speaking, gitu ya. Satu hal yang sepertinya perlu saya highlight ketika kita belajar tentang public speaking, menjadi sempurna bukanlah hal yang penting saat kita belajar public speaking. Hal yang terpenting adalah bagaimana menjadi otentik. Ya, tadi di awal sudah kita bahas gitu ya. Tujuan utamanya sederhana, yaitu adalah bagaimana mentransfer informasi, bagaimana kita memberikan pemahaman kepada audiens. Kalau transfernya terganggu, transfernya nggak pas, nyampe nggak? Nggak nyampe toh. Nomor rekeningnya salah, tentu juga nggak nyampe juga. Nah itu ya arti penting yang namanya public speaking. Transfer komunikasinya harus efektif. Lalu muaranya di mana, Pak? Muaranya apa? Esensi kenapa kita harus belajar public speaking, dan di dalam teori komunikasi apa yang bisa kita integrasikan di sana, yaitu adalah effective communication, yaitu komunikasi yang efektif. Karena esensi dari public speaking adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif dapat didefinisikan dalam beberapa pengertian, gitu ya. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman orang lain. Saya paham dengan apa yang saya sampaikan. Anda yang notabene saya ajak bicara tentu juga paham. Itulah komunikasi yang efektif. Orang lain yakin menerima informasi atau pengetahuan dimaksudkan, dan karena kita menyampaikannya dengan jelas, dengan clear, tidak ada noise, tidak ada gangguan, itu yang disebut dengan komunikasi yang efektif. Berbicara dengan orang lain dengan cara memfasilitasi keterbukaan, kejujuran, dan kerjasama, itulah komunikasi efektif. Ya, bisa dibayangkan ketika kita mencoba ngobrol, tetapi orang yang kita ajak ngobrol cenderungnya tertutup. Gak enak banget ya. Butuh keterbukaan, gitu ya. Butuh kejujuran, dan butuh kerjasama untuk nanti bisa menciptakan interaksi yang saling menarik antara kedua belah pihak. Itulah effective communication. Dan satu hal yang tidak kalah penting, kenapa disebut komunikasinya efektif atau tidak, yaitu adalah ada umpan balik di dalamnya. Itu yang disebut dengan komunikasi yang efektif. Dan kalau tadi saya sudah menyinggung ya, bagaimana kita harus bisa mempraktekkan teori yang kita dapat dalam bentuk praktek. Tentu kita harus punya atau paham rumusnya. Ya, saya akan memberikan Anda semua sobat mahasiswa types of body language, gitu ya. Bagaimana agar orang mengingat bahasa tubuh kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita gerakkan, gitu ya, akan selalu mudah diingat. Ternyata ada rumusnya. Rumusnya apa, Pak? People. P-E-O-P-L-E. People. People itu maksudnya, people itu singkatan, gitu ya. Oke, saya akan mencoba mengajak Anda semua untuk kita belajar. Yang pertama, people yang pertama adalah postur, gitu ya. Bagaimana postur kita, tubuh kita itu bereaksi ketika kita melakukan komunikasi. Jangan-jangan kita begini tangan kita. Jangan-jangan kita begini tangan kita. Atau jangan-jangan kita begini tangan kita. Beda-beda toh. Inilah yang disebut dengan postur, gitu ya. Gestur, postur itu sama, gitu ya. Bagaimana mengajarkan kita tentang arti menggunakan posisi tubuh yang baik dan benar. Yang kedua, I, gitu ya. Eye contact, gitu ya. Eye contact. Jadi komunikasi kita bukan hanya lewat verbal kita, tetapi juga dengan tatapan mata kita. Itu ya, eye contact kita, bagaimana kita mengajak ngobrol dengan orang yang kita ajak ngobrol dengan tatapan mata kita. Ini penting loh, gitu ya, ini penting. Dan setelah kita melakukan itu, orientation, gitu ya, kita jadi memahami, kita jadi mengerti orang ini paham nggak kira-kira dengan komunikasi yang kita lakukan. Itu, jadi orientation yang dilakukan. O. Kemudian, tadi sudah, P sudah, E sudah, O sudah, kemudian P, presentation. Bagaimana penyajian kita. Dalam rumus public speaking itu diatur, ada rumus sederhananya itu adalah 3V. Verbal, voice, visual. Verbal itu apa yang kita ucapkan, gitu ya. What we say, apa yang keluar dari mulut kita. Voice, tinggi rendahnya nada suara kita, intonasi kita, gitu ya. Dan yang terakhir visual,
apa yang terlihat dari kita. Oke, tadi ya. Kemudian berikutnya, saya lanjutkan kepada tadi sudah P, E, O, kemudian P sudah, kemudian L. Kita akan mencoba masuk kepada positif, gitu ya. Positif, mengapa harus positif, Pak? Gitu ya, karena ketika kita bicara soal positif, ini adalah menjadi sesuatu yang energi yang membuat orang menjadi selalu aktif mendengarkan kita. Kita bisa membayangkan ya, seneng kalau ngobrol dengan banyak orang gitu ya, bahagia dengan orang yang kita ajak ngobrol itu juga dalam suasana yang bahagia gitu ya. Nah ini penting gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa sederhananya, L, looks, apa yang terlihat dari kita. Spirit, itu adalah bagaimana kunci menyenangkan orang yang kita sedang ajak bicara, membahagiakan. Dan yang terakhir yaitu adalah emotion, bagaimana kita harus mengatur emosi kita, naik turunnya, tinggi rendahnya. Jangan sampai kita egois, kita selalu meminta orang lain memahami kita, tapi kita sendiri lupa untuk memahami apa yang kita maksudkan. Itu tadi ya, people, types, body of language. Berikutnya, kita mencoba untuk simulasi deh, gitu ya. Kita mencoba untuk mempraktekkan. Pak, apa yang harus kita lakukan ketika kita berdiri di on stage, di atas panggung, apa yang harusnya kita lakukan, gitu ya. Dan mic sudah di tangan kita, ya lakukan aja 3 hal. Ingat-ingat, 1, opening, 2, body, yang ketiga adalah closing, gitu ya. Opening, body, dan closing. Jadi opening ya, yang namanya opening itu kan membuka, gitu ya. Pastinya kita harus bersentuhan dengan yang namanya greeting. Diingat-ingat ya. Kemudian introduce, mengenalkan diri kita. Greeting tadi memperkenalkan, introduce memperkenalkan diri kita, greeting salam, introduce memperkenalkan. Kemudian storytelling, mendongeng, bercerita. Nah ini bisa dibawa, dihadirkan dalam sebuah opening. Tadi sudah saya contohkan di awal ya, di segmen 1 pertemuan. Dan yang berikutnya adalah interaction atau interaktif. Jangan lupa, di dalam opening ada greeting, ada introduce, ada storytelling, dan ada interaction. Body, isinya apa yang kita munculkan dalam isi kita. What, so what, know what, gitu ya. Itulah isi dari apa yang kita sampaikan. Apa yang menjadi latar belakang yang kita ceritakan, mengapa bisa demikian, terus selanjutnya apa rekomendasi yang diberikan, dan akhirnya kita masuk ke closing. Summary, recap, punchline. Satu hal yang perlu saya tekankan di dalam closing, bahwa di dalam closing tentu kita harus memberikan kesan yang menarik. Kesannya berupa apa? Yuk kita akan melihat, biasanya orang akan ketemu dengan yang namanya rasa takut ya. Tapi it's okay. It's okay. Itu hal yang lumrah. Itu hal yang siapapun akan mengalami itu. Tidak apa-apa. Terus, tapi yang harus kita lakukan adalah tenangkan rasa takut ketika kita menjumpai hal-hal tersebut. Terus apa lagi Pak? Hal-hal yang biasanya kita temukan ketika kita tampil di depan stage, di panggung. Siapkan diri. Pasti ada yang kurang ramah, pasti itu. Jangan pernah merasa untuk bisa membuat semua orang happy. Jangan ya. Kita harus bisa melihat mana yang notabene perlu kita support dengan semangat kita. Kalau memang ada seperti itu nggak apa-apa, dengan tampilkan dengan kita sebagai diri yang ramah. Jangan panik, gitu ya. Sediakan materi cadangan, tulis kuncian materi presentasi, dan nggak apa-apa kok. Nanti dilatih terus, nanti lama-kelamaan kita akan keren sendiri. Dan pastikan setiap masalah itu pasti datang sepaket dengan solusi. Percaya itu, gitu ya. Terakhir, final touch. Most audience will not remember what you say, but they will remember how you made them feel. Gitu ya. Terakhir, untuk kalian semua, sobat mahasiswa, selalu menjadi pribadi yang efektif, menarik, produktif, dan berpikir sederhana, hasilnya luar biasa. Ketimbang berpikir rumit, malah nanti hasilnya sederhana. Please be part of solution, not be part of the problem. Terima kasih. Seri Pamungkas. Salam sejahtera, sehat selalu untuk kita semua, dan terus bertransformasi yang lebih baik untuk Indonesia.